Setidaknya ada 4 mazhab atau 4 cara dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang 3 sudah sangat populer dan 1 masih relatif belum dikenal atau tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mau belajar bahasa Arab. Sejauh yang saya tahu, yang saya alami dan yang saya rasakan, setidaknya ada 4 mazhab atau 4 cara dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang 3 sudah sangat populer dan 1 masih relatif belum dikenal atau tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mau belajar bahasa Arab. Apa saja 4-empatnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mazhab shorof. Dengan mazhab shorof ini, orang-orang fokus pada pembelajaran tentang bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab, tentang perubahan-perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, dari fiil ke fiil yang lain, dari fiil ke isim-isim yang berbagai macam. Di sana mereka belajar tentang fiil madhi, mudhari, amar dan nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, dan isim alat. Mereka juga belajar tentang sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai, mujarrad, rubai mazid, dan hal-hal yang lain yang dibahas dalam ilmu shorof. Intinya tentang bentuk-bentuk kata dan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang berbagai macam. Itu yang pertama. Mazhab yang kedua adalah mazhab nahwu. Dengan mazhab ini, mereka fokus pada pembelajaran tentang kedudukan kata dalam kalimat, tentang i'rab kata dalam kalimat. Di sana mereka belajar tentang mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bihi, jenis-jenis maf'ul, tamyiz, hal, isim tafdil, dan tema-tema lain yang dibahas dalam ilmu nahwu. Intinya tentang kedudukan kata dalam kalimat yang sempurna. Itu. Mazhab yang ketiga adalah mazhab mufradat. Dengan mazhab ini mereka menambah kosakata baru, menghafal kosakata tambahan. Tujuannya adalah untuk memperkaya kosakata dalam hafalan mereka, agar mereka semakin banyak kosakata yang mereka hafal. Ada yang menghafal setiap hari 2 kosakata, 3 kosakata, atau lebih daripada itu. Di sekolah, di madrasah, atau di pesantren-pesantren, banyak ditemukan metode ini atau mazhab ini dipakai dan dipelajari. Sama juga dengan mazhab yang kedua dan mazhab yang pertama. Mazhab shorof, mazhab nahwu, mazhab mufradat, tiga-tiganya sangat populer dan dijalankan, dipelajari oleh banyak orang di berbagai tempat dan berbagai lembaga pendidikan. Nah, mazhab yang keempat ini yang sangat jarang orang perhatikan dan sangat jarang orang belajar untuk mazhab yang keempat. Apa itu? Yakni mazhab uslub atau mazhab takbir. Apa itu mazhab takbir atau mazhab uslub? Mazhab uslub adalah sebuah mazhab atau metode belajar di mana orang-orang belajar cara mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab menurut gaya bahasa orang Arab, menurut redaksi orang Arab sebagaimana seharusnya, agar ketika mereka mengungkapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab tidak menggunakan gaya bahasa orang non-Arab. Mungkin kita pernah dengar ada ungkapan seloroh atau canda, jalan-jalan ataupun ngomong-ngomong. Itu orang-orang karena mereka tidak biasa belajar menggunakan uslub bahasa Arab, maka ketika mengungkapkan kalimat jalan-jalan itu ungkapannya adalah torik-torik. Ini candaan ya, tetapi itu ada. Tapi itu candaan saja. Nah, kalau kita sudah belajar bahasa Arab dengan menggunakan mazhab yang keempat, yakni mazhab uslub atau takbir, maka kita akan belajar bagaimana ungkapan-ungkapan bahasa Arab menurut orang Arab. Sehingga meskipun kosakata kita banyak, kalau kita tidak tahu uslub dalam bahasa Arab, maka bisa jadi nanti kita berbahasanya Arab, kosakatanya Arab, tapi gaya bahasanya gaya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, maka selain kita belajar shorof, belajar nahwu dan juga kosakata atau mufradat, maka yang tidak kalah penting adalah kita harus juga belajar tentang uslub atau gaya bahasa dalam redaksional orang-orang Arab menurut orang-orang Arab. Sehingga kita semakin baik
dan semakin lengkap pembelajaran bahasa Arab kita, tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah. Demikian 4 mazhab dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga kita berkesempatan untuk belajar semuanya dengan sama baiknya dan sama menguasainya. Demikian.